bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini kita boleh berkumpul bersama. Kita boleh memuji, memuliakan Tuhan. Kita mengagungkan namanya. Pada kesempatan pagi hari ini saya mengundang semua, biarlah kita memberikan pujian yang indah buat Tuhan, karena Dia Allah kita yang layak dipuji dan disembah. Oke, saudara-saudara semuanya yang terkasih, saya undang bangkit-bangkit berdiri semua. Kita akan berikan pujian buat Tuhan kita. Nyanyi pujian bagimu Tuhan. Haleluya. Nyanyi pujian bagimu.
Yesus. Pagi hari ini kami datang menghampiri Engkau, bersyukur buat kebaikan dan kemurahan-Mu yang kami boleh rasakan hari lepas hari sampai pada hari ini. Tuhan, kebaikan-Mu tidak pernah berakhir dalam hidup kami. Itu sebabnya patutlah kami memberi pujian syukur kami kepada Engkau, sebab Engkau begitu baik dan begitu dahsyat dan luar biasa dalam hidup kami. Pagi hari ini kami mau beribadah kepadamu Tuhan. Kami merindu memberi yang terbaik bagi Engkau Bapa, melalui pujian kami, penyembahan kami, doa-doa kami. Itu kami mohon kiranya Engkau mencurahkan kuasa-Mu, urapan-Mu ke setiap pelayan-pelayan-Mu, song leader, singer, pemain musik, pemain tamborin, bahkan hamba-Mu yang Kau sudah persiapkan untuk menyampaikan kebenaran Allah. Biar semuanya ada dalam urapan kuasa-Mu Tuhan, dan biar urapan itu mengalir di dalam jemaat Tuhan, menjamah hati-hati mereka sehingga mereka siap untuk diberkati oleh Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa. Kami berdoa kiranya Tuhan tolong buat jemaat Tuhan yang dalam perjalanan persiapan. Engkau bawa mereka, pimpin mereka untuk bersama kami bersekutu di dalam Tuhan untuk memuji, membesarkan akan nama Tuhan. Kami sangat percaya Tuhan, saat nama-Mu disebut di tempat ini, maka tidak ada kuasa lain yang berani mengganggu pelayanan tempat ini. Hanya ada kuasa Allah yang luar biasa yang ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya ke dalam tangan kasih kemurahan Tuhan. Kami buka dalam satu nama yang ajaib dan berkuasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin, puji Tuhan. Terima kasih Tante. Silakan duduk. Puji Tuhan. Ada ucapan syukur pada pagi hari ini. Amin. Tuhan sudah kasih kita sehat, kekuatan, kemampuan sehingga kita boleh berjalan ke rumah Tuhan. Itu suatu anugerah yang luar biasa. Banyak saudara-saudara kita masih tergeletak di rumah sakit, tapi kita masih diberikan kesempatan untuk sehat di tempat ini. Amin. Sudah siap untuk memuji Tuhan? Dan percaya hari ini adalah hari yang Tuhan sudah beri buat kita. Layaklah kita memuji dan memuliakan namanya. Oke? Kita angkat pujian kita. Hari ini harinya Tuhan. Amin. Berikan sorak saya kepada Tuhan. Haleluya. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Bersuka di dalam Tuhan. Amin.
biasa yang sudah membuat kita sampai saat ini tetap bersuka. Apapun masalah yang kita hadapi, tetap bersuka di dalam Tuhan. Amin. Oleh karena itu saya undang untuk saudara-saudara yang mungkin ada kesaksian, bisa menyaksikan betapa luar biasanya Tuhan kita. Sambil menunggu kita angkat pujian kita. Kita akan memberi pujian dan tarian buat Tuhan ya. Karena saya menyaksikan betapa Yesus yang kita sembah, Allah yang hidup, Allah yang luar biasa yang sudah memampukan kita sampai dengan saat ini. Kita mau menari dan bersorak. Bersuka di hadapan
menikmati pujian Tuhan? Haleluya. Saya lihat Bu Eni yang paling luar biasa. Karena Bu Eni tahu dia sudah menerima berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Amin. Tiba saatnya kalau memang tidak ada yang menyaksikan kebaikan Tuhan, kita siapkan hati kita. Kita mau dengar firman Tuhan. Kita akan angkat pujian penyembahan kita. Bapakku rindu. Haleluya Yesus Tuhan. Menyenangkan
datang baru memuji memuliakan nama-Mu di tempat ini. Biarlah pujian penyembahan yang sudah kami naikkan Tuhan, biarlah pujian penyembahan itu boleh menyenangkan hati Tuhan, boleh menyukakan hati Tuhan. Karena dengan apa Tuhan kami membalas semua kebaikan-Mu Tuhan, selain puji sembah dan hormat akan Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan, satu hal yang kami selalu rindu Tuhan, supaya kami tetap berada diam di dalam hadirat-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh haleluya. Biarlah kami boleh bertemu muka dengan Tuhan pada pagi hari ini. Kami mau menikmati lawatan-Mu Tuhan. Kami mau menikmati berkat-berkat yang dari-Mu Tuhan. Biarlah kami mau menyukakan-Mu Tuhan dengan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau baik dalam hidup kami. Kami sangat bersyukur, berterima kasih kami punya Allah yang besar. Kami punya Allah yang dahsyat dan luar biasa seperti Engkau. Hanya Engkau yang layak menerima pujian, sembah dan hormat Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Kami sungguh berterima kasih Tuhan. Kami bangga punya Allah yang luar biasa seperti Engkau Tuhan. Kami bersyukur kalau kami boleh ada sampai saat ini Tuhan. Itu bukan karena kuat gagah kami Tuhan, tapi semua itu boleh terjadi karena anugerah-Mu Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk kami tahu bersyukur, berterima kasih di dalam setiap musim kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan kami tidak dapat berjalan, kami tidak dapat melakukan apa-apa tanpa kekuatan-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu yang ada di dalam hati dan pikiran kami Tuhan tetap menyala-nyala Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena Roh Kudus itulah yang menuntun setiap langkah hidup kami. Roh Kudus itulah yang memberkati setiap ucapan dan tindakan kami. Biar apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, itu semua untuk hormat kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Ajari kami Tuhan supaya kami tetap terhubung dengan Tuhan. Ajari kami Tuhan supaya kami tetap, oh haleluya, tetap mengandalkan Engkau dalam segala hal dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat hamba-Mu yang sudah haleluya memberkati dengan kami membawakan puji-pujian Tuhan. Biarlah Engkau berkati Tuhan dalam pekerjaannya Tuhan, dalam pelayanannya Tuhan, apapun yang menjadi kebutuhan keperluannya Engkau adakan menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat semua yang ambil bagian dalam pelayanan pada pagi hari ini Tuhan. Engkau berkati mereka secara khusus di dalam nama Tuhan Yesus. Terlebih Tuhan Engkau berkati urapi Tuhan supaya lebih hari lebih heran lagi mereka dalam melayani Engkau Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Sebelum kami mendengar firman-Mu, biarlah kiranya urapi kami Tuhan. Sucikan, kuduskan hati dan pikiran kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, agar kami melayak menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami berdoa secara khusus, haleluya, untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Engkau urapi dia secara khusus Tuhan, supaya setiap kata, setiap kalimat yang keluar dari bibir-Mu Tuhan, semuanya itu datangnya dari-Mu Tuhan. Dan kami umat-Mu yang mendengarnya Tuhan, kami diberkati. Nama Tuhan saja yang dipuji, dimuliakan. Terima kasih Bapa yang baik Tuhan. Kami mau duduk diam, kami mau sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Terima kasih Bu Meti. Saya kembalikan lagi kepada Tante, silakan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Kayaknya masih pada lemes-lemes ya. Kalau orang Manado bilang sosmokol atau belum, sudah serapan atau belum ya. Kita ada di dalam rumah Tuhan, kita harus punya semangat yang luar biasa ya.
Semangat itu bukan datang dari kekuatan dan kemampuan kita. Semangat itu datang dan berasal hanya daripada Tuhan. Puji Tuhan. Saya ulangi lagi. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saya melihat semua kita yang ada pagi hari ini adalah orang-orang yang menang di dalam Tuhan ya. Walaupun tidak ada yang maju untuk bersaksi, tapi dari wajah-wajah saudara adalah wajah-wajah yang penuh dengan kemenangan ya. Atau ada yang nggak menang hari ini? Pastinya ada yang pastinya menang ya, karena kita ada masuk di dalam rumah Tuhan ya. Kita berada di dalam rumah Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih. Cek. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita sudah memuji membesarkan nama Tuhan, dan saatnya kita mau terima berkat yang daripada Tuhan, karena Tuhan sudah memberkati kita dengan pujian-pujian kita kepada ya, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang menuntun langkah hidup kita sampai kita ada saat ini. Kita akan sama-sama lihat firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Korintus pasalnya yang ketiga. Ayat ini sudah tidak asing lagi di telinga kita sebagai orang percaya. Bahkan mungkin ayat ini pun menjadi ayat hafalan dalam hidup kita, hidup saudara dan hidup saya. Tapi kalau pagi hari ini Tuhan kembali mengingatkan kepada kita ya, berarti ada sesuatu yang Tuhan ingin kerjakan dalam setiap kehidupan pribadi kita lepas pribadi ya. Karena manusia itu sifatnya itu pelupa. Betul atau betul ya? Banyak lupanya. Itu sebabnya Tuhan kembali ingatkan lagi ya. Sehingga itu benar-benar menjadi rema di dalam hidup kita. Kita baca 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-16 dan 17. Demikian bunyi firman Allah. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Ya, saya ulangi lagi supaya ini termeterai di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Ya, 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu adalah kamu. Ya. Bait Allah itu adalah saya. Bait itu adalah saudara. Ya. Tuhan ingatkan kepada kita. Karena banyak kali kita lupa siapa kita sebenarnya. Sehingga kita melakukan hal-hal apa yang saya suka. Ya, bukan apa yang Tuhan suka. Kembali Tuhan ingatkan kepada kita. Ya. Diingatkan terus karena apa? Karena Tuhan tidak mau ada di antara kita yang binasa oleh karena tidak melakukan kebenaran firman Allah. Saya beri tema kamu adalah bait Allah. Ya. Firman ini datang
terlebih dahulu kepada saya, bukan kepada Bapak Ibu Saudara, ya. Tuhan ingatkan kepada saya, ingat ya, bahwa kamu adalah bait Allah, di mana roh Allah ada di dalam kita. Ya. Sebelum kita lanjutkan lagi, kita akan lihat di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-16. Ya, kalimatnya hampir sama. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya, bukan ini mungkin ya. 19, Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan kamu sendiri. Saya ulangi, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus atau Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, ya. Kamu bukan milikmu sendiri, tapi kita adalah milik Tuhan, ya. Miliknya Allah, ya. Di ayat yang ke-20 dikatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Firman Tuhan ini bukan hanya kata-kata yang biasa, ya. Tetapi firman Allah itu, di dalamnya itu ada kuasa yang luar biasa. Kuasa yang bukan dari dunia ini, ya. Tetapi kuasa dari tempat yang maha tinggi. Puji nama Tuhan, saudara yang saya kasihi. Saya bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan selalu mengingatkan kepada saya, ya, kepada saudara sekalian, bahwa kita inilah adalah baitnya Allah. Ya. Kalau Tuhan masih memperingatkan saya dan Bapak Ibu Saudara, berarti Tuhan itu masih mengasihi kita. Tuhan itu masih peduli sama kita. Tuhan itu masih memperhatikan hidup kita. Walaupun seringkali kita tidak memperhatikan firman Allah. Ya. Dengan cara apa saya tidak memperhatikan firman Allah? Dengan cara saudara tidak melakukan firman Allah. Kita tahu firman. Ayat ini tuh bukan 1-2 kali Bapak Ibu Saudara dengar. Berkali-kali. Tapi enggak sadar-sadar bahwa oh iya ya, saya ini ada bait Allah, di mana roh Allah ada di dalam saya. Ya. Kita adalah rumah Allah. Ya. Kalau kita firman Allah katakan kita rumah Allah, berarti kita harus menjaga dengan baik rumah Allah ini. Jangan sampai kotor, jangan sampai dinajiskan. Sebab firman Tuhan katakan, kalau kamu membinasakan baitku, maka aku akan membinasakan engkau. Siapa sih orang pengen binasa? Siapa sih orang yang mau masuk neraka? Ya, saya sebagai gembala sidang, saya sangat terbeban dengan kehidupan Bapak Ibu Saudara yang ada. Ya. Kerinduan saya, semua kita ini bertumbuh, ya, berakar, bertumbuh, berbuah, supaya orang dapat melihat bahwa Kristus ada di dalam kita.
Bukan hanya sekedar menjadi orang Kristen, saudara. Jangan cuman bertumbuh, tapi harus berbuah supaya dunia melihat Yesus ada di dalam kita. Bagaimana mungkin kita berkata, oh aku ini adalah bait Allah, di mana Roh Allah ada di dalamku. Tetapi hidup kita tidak sepadan dengan firman Allah. Kita menjadi batu sandungan. Tuhan tidak mau. Mau saudara bolak-balik gereja, keluar masuk gereja, 1 hari 3, 4, 5 kali ke gereja. Kalau hidup saudara tidak berubah, itu tidak berkenan kepada Tuhan. Harus berubah. Saudara mau berubah? Ya. Karena apa? Karena kita ini bait Allah, kita harus menjadi teladan, menjadi contoh. Ya, kita harus memiliki karakter Tuhan dalam diri kita. Oh, saya bait Allah. Saya sudah penuh dengan Roh Kudus. Saya sudah bernubuat. Saya sudah menumpangkan tangan dan orang yang sakit menjadi sembuh. Tetapi kalau kita tidak menjadi berkat di luar sana, semuanya sia-sia. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, tidak semua orang yang menyebut, memanggil namaku, itu bisa masuk dalam kerajaan Allah. Hanya orang yang melakukan firman Allah yang bisa berjumpa muka dengan Tuhan. Ya. Berbicara itu gampang, saudara. Mudah. Apalagi kalau fasih lidah itu luar biasa. Keteladanan yang harus kita buktikan kepada dunia bahwa Kristus ada dan hidup di dalam kita. Itu yang Tuhan minta. Firman Tuhan katakan, hendaklah kamu menjadi garam. Garam itu fungsinya untuk apa? Ibu-ibu tentunya lebih tahu ya daripada bapak-bapak, atau bapak-bapak juga tahu sedikit. Untuk bikin lezat makanan, untuk pengawet. Kita mau tentunya apabila kita ada di luar sana, orang akan berkata, kita nggak usah ngomong, orang berkata, wah kayaknya ini beda sama yang lain. Ini baru benar-benar anak Tuhan. Ada yang mereka rasa dari sikap kita, tingkah laku kita. Ya. Rumah Allah itu, tempat di mana Allah berdiam itu harus dijaga, harus dipelihara. Amin Bapak Ibu. Ya. Harus dijaga, harus dipelihara. Harus dibersihkan. Mau kita berbahasa lidah sepanjang hari, kalau hidup kita tidak sesuai dengan firman Allah, gak ada gunanya. Ya. Puji Tuhan. Roh Kudus tinggal di dalam diri orang percaya. Ya. Roh yang seperti apa yang ada di dalam kita saat ini. Coba kita buka sama-sama di dalam Roma Roma 8 ayat
Roma pasal 8, kita baca di ayat yang ke-11 atau kita mulai dari ayat 10. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi roh Allah itu yang ada pada kita. Itu sebabnya Dia katakan, kalau kamu membinasakan rumahku, maka aku akan membinasakan engkau. Saudara, kedatangan Tuhan itu sudah semakin dekat. Ya. Kita harus mempersiapkan diri untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Jangan hanya sekedar dan sekedar. Ya. Sekedar datang, sekedar melayani, sekedar berdoa, sekedar. Ya. Tapi harus lebih sungguh-sungguh lagi. Harus melekat kepada Tuhan. Ya. Puji Tuhan, ya. Di dalam Efesus pasal yang ketiga, Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-30 sampai ayat 32, saya minta tolong David untuk bacakan. Puji Tuhan. Ayat 30 sampai 32. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang kali penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amen, puji Tuhan. Ya. Firman Tuhan ini jelas. Katakan jangan kita mendukakan roh Allah. Efesus 4 ayat yang ke-30 sampai 30. Dan janganlah kamu mendukakan roh Allah yang telah memeteraikan kamu, memeteraikan saudara, memeteraikan saya menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, perhatikan saudara, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan yang tidak ditulis di sini ya. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kami. Bagian yang terakhir kadang-kadang itu sukar dilakukan oleh kita. Ya. Padahal Tuhan sudah lebih dulu mengampuni kita. Dan hal-hal inilah yang seringkali mendukakan Tuhan. Kita adalah bait Allah ya, di mana roh Allah ada diam dalam kita. Tetapi kalau hidup kita masih dipenuhi dengan kepahitan, kegeraman. Geraman itu seperti apa ya? Geram, greget, gemes, jengkel dan lain sebagainya ya. Dikatakan pertikaian, senangnya ribut, berantem ya. Mungkin enggak berantem tojos-tojosan, tapi hati yang berkecamuk itu loh ya. Hal itu kemudian dikatakan lagi, hendaklah kamu
fitnah ya. Fitnah itu tentu kita sudah tahu lah ya. Fitnah itu seperti apa ya. Orang itu tidak mengatakan misalnya mencuri, tapi kita mengatakan oh katanya dia bilang kamu mencuri misalnya, contoh. Sama dengan kita memfitnah orang ya. Dia nggak ngomong apa-apa tapi kita bilang ke orang itu, dia ngomongin kamu loh, dia ngomongnya begini itu fitnah namanya ya. Itu nggak boleh ya, itu nggak boleh. Tapi masih banyak orang yang melakukan itu. Dusta, kata Tuhan jangan berdusta, jangan berbohong, seperti berapa minggu lalu saya katakan. Masih juga membela diri kita katakan itu adalah dosa putih ya. Padahal dosa ya dosa merah ya tetap. Nah, berikut dikatakan bahwa mengajar kepada kita, kalau kita menyadari bahwa Kristus yang ada di dalam kita, kita akan merubah cara hidup kita untuk menjadi lebih baik. Ya. Kita singkirkan kepahitan, itu berbahaya. Ya. Menyimpan kesalahan orang itu berbahaya. Katakan kepada kanan kiri saudara, David nggak ada temennya bisa ngomong sama Pak Lilik, pahitan itu berbahaya. Ya. Berbahaya, merusak kehidupan rohani kita. Sebahaya apa sih kepahitan itu? Sangat-sangat berbahaya. Buktinya Tuhan katakan itu harus dibuang dari hidup kita, dari hati kita. Karena itu berbahaya. Kepahitan membuat kita tidak bisa mengampuni kekurangan orang, kesalahan. Padahal firman Tuhan katakan Tuhan sudah membuang jauh-jauh dosa kita dari timur ke Tuhan tidak pernah ingat-ingat. Tapi kita kadang-kadang cuman hal yang kecil saja kita ingat terus sampai timbullah perkataan, sampai 7 turunan aku enggak akan pernah melupakan kesalahan orang itu terhadap kita, terhadapku ya. Dibuang kata Tuhan, jangan disimpan ya. Jangan menyimpan kemarahan sampai matahari, karena itu akan mendukakan Tuhan. Karena di dalam kita adalah Roh Allah yang gak boleh didukakan. Tapi roh itu harus disenangkan dengan perbuatan baik kita ya. Harus ramah, harus menunjukkan kepada dunia bahwa kita adalah umat yang dipilih Allah untuk menjadi berkat, untuk menjadi saluran berkatnya Tuhan melalui cara hidup kita hari lepas hari. Firman Tuhan berkata, kalau kamu mau beribadah, terus kamu punya kesalahan kepada saudaramu, ya, kamu harus beresin dulu nih, ya, saling memaafkan dulu, baru kamu melangkahkan kaki masuk di dalam rumah ibadah, ya, itu yang berkenan kepada Tuhan. Aduh, susah kayak gitu mah, gak bisa itu. Bisa aja kalau pendeta ngomong tuh bisa aja. Dia bisa enggak ngelakuin hal itu. Bersama Roh Kudus kita bisa lakukan itu ya. Karena roh yang ada di dalam kita ya, itu yang mendorong kita untuk melakukan setiap firman Allah. Saya pernah saksikan, saya mau melayani Tuhan tapi saya punya kepahitan sama teman saya. Waktu di sekolah Alkitab ya. Di sekolah Alkitab tuh bukan malaikat semua ya. Banyak banget tuh tanduk-tanduk lain dan lain sebagainya ya. Nah cuman kalau cara Tuhan memulihkan ya begitu. Tuhan pakai si A, si B. Membuat kita, saya harus berubah ya. Dan Tuhan
mengajarkan hal itu ya, mengampuni walaupun sebenarnya kita nggak salah. Saya nggak salah, saya percaya banget sama diri saya nggak salah, tapi saya harus minta maaf. Aneh kan, hanya karena dia nggak mau ngomong sama saya. Jadi kok satu asrama tapi lewat. Saya pikir ada apa ya, mungkin ada sesuatu yang dia nggak suka sama saya, apa tuh. Tapi harus dibereskan. Menghadap Tuhan tuh harus beres semuanya. Akhirnya saya matikan ego saya, gengsi saya. Saya juga orangnya biasanya kalau nggak mau ditanya, ya saya nggak akan nanya. Ya. Tapi kalau Roh Allah bekerja dalam diri kita, itu bisa terjadi. Dan saya katakan kepada teman saya, kalau saya ada salah, padahal saya nggak salah, saya minta maaf. Saya mau melayani Tuhan, nggak mungkin saya bawa-bawa itu kan. Ya. Akhirnya berbalik, oh iya enggak kok, bla 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 lah, alasannya apa tuh? Ya, dia peluk, saya rasanya tuh, kayak dibebaskan dari ikatan itu. Saya bilang luar biasanya Tuhan kalau kita mau merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya. Dia akan bekerja memberi keluasan dalam hati kita. Dia memberkati kita secara rohani. Setiap manusia pasti ada kesalahan, ada kekurangan. Ya. Tapi kita harus belajar untuk melakukan apa yang baik, apa yang benar di mata Tuhan, ya. Seperti Daud, ya. Dia merasa dia berbuat satu kesalahan yang mendukakan hati Allah. Dia sadari itu dan dia datang kepada Tuhan. Dia berkata bahwa, coba kita lihat dalam Mazmur 51 supaya kita nggak salah baca. Ini pun ayat yang biasa kita baca, tapi kita baca lagi ya. Pasal 51 ayat 12 sampai yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Oke, tunggu dulu. Ya. Jadikanlah hatiku takhir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan, karena selamat daripadamu, dan lengkapi aku dengan roh yang rela. Daud dia menyadari kelemahan kekurangannya dan dia menghampiri Tuhan. Dia katakan, takhirkan aku Tuhan, dan jangan ambil rohmu dalamku, dan perbaharuilah batinku. Ya. Kembali kita ingat firman Allah bahwa tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah baitnya Tuhan, rumahnya Allah. Kiranya firman Allah ini ya dapat mengingatkan, menyadarkan kita bahwa Tuhan ada di dalam kita. Tubuh kita ini adalah tempat di mana Dia bersemayam, Dia tinggal, dan Dia tidak mau kalau kita meninggalkan Dia. Ya, tadi kita sudah sama-sama baca dalam Efesus 4 ayat 30 sampai 32. Ya, jangan hal itu ada lagi dalam diri kita. Kita mau tentunya diberkati secara jasmani maupun secara terlebih secara rohani. Ya, Bapak Ibu mau diberkati Tuhan. Ya,
semua kita rindu untuk diberkati oleh Tuhan. Kita lihat di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat pertama, demikian bunyi firman Tuhan, persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Ya, mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan. Kita mempersembahkan ya hati kita pagi ini kepada Tuhan. Kita mau supaya Tuhan tetap tinggal di dalam hidup kita. Amin. Ya. Dia tidak keluar, dia tidak biarkan, dia tidak tinggalkan. Ya. Tapi dia tetap tinggal. Yaitu caranya kita harus membuang hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ya. Itu tadi yang kita sudah baca. Itu masih sebagian yang saya katakan. Tapi yang saya bacakan. Masih ada. Kalau mau ayat-ayatnya itu sangat banyak ya. Tapi nanti Bapak Ibu nggak bisa pulang. Saya bukain semua ya. Tapi yang ada yang saya sampaikan tadi, biarlah ini membuat kita menjadi orang percaya yang mengerti akan kehendak Tuhan dan menyadari bahwa benar bahwa Tuhan itu ada di dalam hidup kita. Ya, bahwa kita ini adalah rumah Allah. Haleluya. Ya, di mana Dia berdiam di dalam kita. Kita lihat di dalam 1 Petrus pasal yang pertama. 1 Petrus 1 ayat yang ke 15, 16. Tolong David bacakan ayat ini. 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16. Ya. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Amin. Sekali lagi, coba bacakan ayat yang sama. Perhatikan baik-baik dan simpan dalam hatimu. 1 Petrus 1 ayat 15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Amin ya. Sebab Allah kudus, hendaklah kita kudus. Mungkin kita berkata, aduh saya masih jauh daripada kekudusan. Ada Roh Kudus yang akan menuntunmu kepada jalan yang benar. Amin. Yang penting kita punya kerinduan dan kemauan. Ya. Dan tindakan. Ya. Kalau cuman mau aja tapi gak bertindak, ya gak akan menjadi kudus. Ya. Kalau kita mendengar sesuatu dari firman Allah, itu harus kita simpan, dan bukan hanya disimpan, tapi kita harus melakukannya karena itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Kamu menjadi garam dan hendaklah kamu menjadi terang, ya, menjadi cahaya, bercahaya dimanapun kami berada. Jadi firman Allah mau supaya kita hidup benar, hidup kudus, supaya kita tidak mendukakan Roh Allah karena Dia ada di dalam kita, ya. Yesus ada di dalam kita.
Dia bertakhta dalam hati kita. Jadi setiap sikap tingkah laku kita yang tidak layak kepada Tuhan, kita akan buang jauh-jauhnya. Amin. Ya. Kita akan belajar untuk hidup benar, hidup kudus, hidup berkenan kepada Tuhan. Ya. Kuduslah kamu sebab aku kudus, kata firman Tuhan. Semua kita tentunya ingin menjadi kudus, menjadi sempurna, menjadi serupa dengan Tuhan dalam sikap, dalam tingkah laku kita. Tuhan penuh kasih, kita mau penuh dengan kasih. Tuhan suka mengampuni, kita mau juga mengampuni. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, firman Allah saya tidak panjangkan pagi hari ini. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau periksa hati kita, di mana sebenarnya keberadaan kita, kerohanian kita. Kita ingat bahwa kita adalah baitnya Allah, rumah Allah, di mana roh Allah diam di dalam kita. Roh yang diam dalam kita ada roh yang membangkitkan Kristus dari kematiannya, dan dia akan menghidupkan kita. Haleluya.